Cak Mus ini sekolah IT ya, Pak? Sekolah Enggak. komputer ta gitu. Bukan lulusan hukum. Hukum. S2-nya hukum. S2 hukum malah. Nggih, S1-nya pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab, S2 hukum. Nggih. Lah saiki dodolan marketplace. Ya apa? Nyambungnya di mana ini? Nggak Cak? nyambung sebenarnya. Yang kelihatan tuh masih yang tercatat di marketplace itu sebulan 250 juta. Nggih. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang tidak tercatat ada juga ya? Ada. Yang lewat WA Ada gitu ya? WA nggak kecatat. Nggak kecatat. Nggih. Itu sekitar berapaan itu? Sekitar kadang-kadang sampai 55 juta satu kali transaksi, ada yang 10 juta. Gitu, tapi ada terus ya? Nggih, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah terus lancar sampai saya kehilangan modal. Sekarang bingung lagi setelah laku itu bukan saya malah enak santai, alhamdulillah udah laku. Bingung modalnya dari mana ini? Karena banyak pembeli ini kita harus beli barang kan, kita siapin. Akhirnya saya pinjam ke teman-teman. Tokonya di marketplace ada. Isinya satu produk. Satu produk. Tuh kok iso, Cak? Jadi omsetnya sebulan 250 juta. Nggih. Alhamdulillah sekarang niatnya mau beli mobil sudah. Wah, tak doakan ya. Mau beli apa nih? Mobil apa nih? R3 sudah mau diambil nanti hari Kamis. Alhamdulillah. Mau diambil mobil. Iya. Ini murni dari dropship ini, Mas. Enggak megang barang saya. Gitu. Kerjanya ya di kasur seperti itu. Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di channel saya kedatangan orang yang sangat-sangat spesial karena ini adalah Cak Muiz dari Madura. dari kota Madura. Dari kota Madura, dari Sampang. Dari Sampang Madura. Asli Madura. Asli Madura. Oke. Nah, ini istimewa ini Cak Muiz ini. Anda jangan salah ini. Usahanya besi enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Madura mayoritas banyak besi, tapi alhamdulillah saya tidak. Enggak ini. Okay. Usahanya online ya? Online. Nah, ini penasaran toh? Ini orang Madura. Jarang-jarang Madura online itu. Jarang toh? Tetangga-tetangga, saudara-saudara enggak ada yang online. Belum ya, ada yang online. Gitu ya. Alhamdulillah saya sudah kenal online. Kenal online, masih ada online. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut, ya, aku denger Cak Muiz ini omset online-nya itu sebulan yang kelihatan. Oh, karena ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh masih yang tercatat di marketplace itu sebulan 250 juta. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang tidak tercatat ada juga ya? Ada. Yang lewat WA ada gitu kan? WA nggak kecatat. Nggak kecatat. Okay. Itu sekitar berapaan itu? Sekitar kadang-kadang sampai 55 juta satu kali transaksi, ada yang 10 juta. Gitu, tapi ada terus ya? Enggak, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu online loh saudara. Karena mereka nyetok ke saya gitu, padahal saya dropship gitu. Oh, sampai dropship? Dropship mereka nyetok ke saya. Mereka stok ke sampean? Okay. Waduh. Aku mau tanya, aku penasaran banget ini Cak Mus. Cak Mus ini sekolah IT ya, Pak? Sekolah enggak. Komputer ta gitu. Bukan lulusan hukum. Hukum. S2-nya hukum. S2 hukum malah. S1-nya pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab, S2 hukum. Nggih. Lah saiki dodolan marketplace. Ya apa? Nyambungnya di mana ini? Nggak nyambung sebenarnya. Karena saya sempat daftar untuk jadi dosen. Daftar jadi dosen. Jadi setelah lulus S2 daftar jadi dosen, ternyata belum rezeki, mungkin belum diterima. Okay. Akhirnya larinya ke marketplace. Marketplace. Ya apa iki? Tuh, Cak. Oke, Cak, ini Cak. Ini menarik, aku jujur aja tertarik banget sama sampean ini. Wis. Tertariknya apa? Karena saya tuh jarang banget lihat orang Madura itu online. Gitu. Saya punya relasi di sini di Pasar Besi sini ada relasi saya Ustadz Madura. Nganunya besi, turun temurun dia usaha besi gitu. Usahanya besi gitu, baik sama saya gitu. Dan saya beberapa kenal juga ya enggak jauh-jauh dari itulah gitu usahanya itu. Lagi sampean ki online. Gitu. Nah, ini semakin penasaran. Yang dijual online itu apa? Herbal. Obat herbal. Herbal itu apa maksudnya? Obat herbal kesehatan seperti itu, seperti stroke, jantung. Oh gitu. Diabetes. Bentuknya apa? Kapsul atau apa? Pil. Bentuknya pil. Ada yang kapsul, ada yang pil seperti itu. Oh gitu. Cuma kalau yang saya fokus di pil. Jadi yang pil. Bagus. Ada berapa barang yang dijual itu di marketplace itu? Kalau saya masih satu, Mas. Satu produk. Awalnya banyak seperti biasa gitu. banyak awalnya karena kurang potensial seperti itu, profitnya juga bisa dibilang nggak ada.
Gimana bukan untung tapi sebaliknya akhirnya saya ganti produk, coba satu produk seperti itu. Coba satu produk aja. Dan alhamdulillah saya memang mungkin cocoknya di satu produk. Rezekinya di situ. Di situ. Jual banyak malah nggak ada profitnya seperti itu. Lah lucu sampean. Tokonya di marketplace ada, isinya satu produk. Satu produk. Tuh kok iso, Cak? Jadi omsetnya sebulan 250 juta. Betul. Karena jualan banyak malah nggak ada omsetnya seperti itu tuh. Jadi jual satu produk aja. Jual satu produk aja. Bismillah jual satu produk. Bismillah. Seperti itu, yakin. Gitu. Dan alhamdulillah bisa sampai omset 200 juta dengan profit 50 juta. 250 juta. Resepmu apa, Cak? Rahasiamu ya apa? Ya rahasianya yang pertama harus niat, perbaiki niat. Yang tekad juga pasti bisa seperti itu. Oh gitu. Jadi pasti bisa, dan yang terpenting juga adalah doa, karena doa dan usaha itu harus seimbang. Nggak seiring bisa, ya? Seiring. Nggak bisa usaha tok tapi nggak ada doa. Nggak bisa doa tok tapi nggak ada usaha, nggak kira turun jeblok langsung, nggak kira mungkin. Nggak bisa juga. Pasti ada pelantarannya. Jadi itu yang kita sebut ikhtiar. Ikhtiar. Cocok ya? Betul. Ikhtiar dan doa itu memang harus seimbang. Mantap. Ini cocok banget. Ini aku wawancara banyak orang ini paling mantap ya. Karena kan orang juga kalau pas saya bilang jualan apa, jualan ini lagi, enggak ini tuh loh, kok bisa gitu, cuman jualan ini aku 250 juta per bulan gitu. Loh saya yo heran gitu loh. Saya mikirnya iya kok bisa gitu. Gitu. Berarti ini kan padahal yang saya tahu dari teman-teman, marketplace itu kan sesuatu yang kompleks. Itu kan dunia IT, dunia maya. Iya toh, banyak hal-hal teknis di situ. Betul. Nah, sampai belajar apa enggak kesulitan itu? Ya, sebenarnya sulit, Mas. Gitu. Sebenarnya kesulitan, bahkan saya hampir putus asa gitu loh. Oh ya? Pas cari-cari produk apa yang cocok kira-kira itu, hampir mau putus asa, tapi alhamdulillah karena selalu ada support, baik dari keluarga, dari alhamdulillah saya ikut pelatihan juga kan. Sama Mas Arif. Mas Afan. Mas Afan itu. Ada support di grup di sana. Alhamdulillah ketika mental udah mulai turun, ada support lagi, juga ada support dari teman-teman yang sudah berhasil di-upload, ditaruh omsetnya besar. Masa kalau dia bisa saya nggak bisa gitu, dia makan nasi saya juga makan nasi gitu loh. Masa dia bisa saya nggak bisa, pasti bisa gitu. Saya pikirnya. Secara teknis yang dilakukan apa, Cak? Awal tuh jenengan gimana awalnya itu, kapan jenengan mulainya tuh bagaimana dulu di marketplace? Awalnya kan waktu itu saya bingung kan, karena saya juga sudah lulusan S2. Sudah daftar dosen gak diterima. Saya ini sudah sekolah lama-lama gitu loh. Lalu selanjutnya apa saya pengangguran seperti ini gitu loh. Apa kata orang-orang gitu kan. Akhirnya saya kerja keluar nggak mungkin gitu loh, kerja semuanya kayak orang-orang banyak yang kerja ke Malaysia gitu kan. Akhirnya nggak mungkin lah gitu. Masa saya lulusan pesantren kerjanya ke Malaysia kan? Nggak masuk akal juga. Akhirnya saya berpikir mungkin saya harus cari yang saya kerjanya di rumah, tetap bisa bantu orang tua, tapi punya penghasilan yang besar gitu loh. Ini kira-kira apa gitu. Saya mikirnya saya jadi karyawan saya sudah nggak minat gitu loh. Artinya karena selain gaji juga terbatas, artinya kita nggak bisa seenaknya. Kalau saya mau kerja sekarang atau mau ndak bisa. Kalau waktunya kerja gitu. Kalau online ini enggak. Waktunya saya mau kerja ya kerja. Saya waktunya saya tidur bisa tidur, saya mau sholat semuanya kapan saja itu bisa. Santai sangat santai. Mau bantu orang tua lagi butuh bisa juga. Akhirnya saya lari ke bisnis online seperti itu. Lihat saya searching bisnis cara ya biasa seperti orang-orang cari di Google gitu kan. Cara bisnis online seumpamanya. Akhirnya keluar waktu itu saya ketemu dengan YouTube-nya Bung Afan seperti itu. Kayaknya ini bagus gitu loh. Dilihat bagus tapi gimana saya cara kenal sama orang ini gitu loh. Gitu ya. Biar ini bisa nanti saya bisa bantu saya gitu loh. Akhirnya saya klik, ada ternyata pendaftarannya di bawah itu, link pendaftarannya. Saya klik, alhamdulillah saya daftar walaupun waktu itu saya nggak punya dana sama sekali. Saya bilang sama orang tua mau ikut pendaftaran ini 3.700.000 waktu itu ya. 7.500.000 untuk online dan untuk offline 3.700.000. Orang tua bilang, wah
itu nanti kamu kena tipu gitu loh, karena di tetangga saya itu banyak orang jualan online, setelah uangnya ditransfer barangnya nggak datang gitu kan. Iya, okay. Takutnya orang tua seperti itu juga. Online kayak apa, nanti kamu ketipu. Tapi enggak, ini masa nggak percaya sama saya gitu loh. Saya sudah lulusan S2, masa mau tipu orang gitu. Iya. Akhirnya saya beranikan diri dan ikut pelatihan di Tangerang waktu itu, 2019 Desember. Oh, di ini Alium, bukan? Betul. Hotel Alium ya waktu itu. Betul. Oke. Alhamdulillah. Dan itu belum mulai apa-apa ya waktu ikut? Belum mulai ya. Jadi baru belajar. Oke, lanjut. Baru belajar online. Jadi belum kenal, makanya saya ketika mau daftar di Shopee mau apa itu sih belum paham sama sekali. Makanya setelah ikut pelatihan itu kan dikasih tugas-tugas, harus punya akun, dikasih video juga cara daftarnya seperti ini dipelajari. Sampai saya alhamdulillah bisa ikut. Setelah pulang dari pelatihan itu saya main produk banyak dulu. Oke. Main produk banyak dan ternyata tidak menghasilkan. Pernah juga saya main produk fashion, diupload mulai dari pagi sampai malam jam 12 saya optimasi, belum selesai sebenarnya itu, sampai saya muntah waktu itu. Sampai muntah? Saya kan mulai dari pagi sampai jam gitu, 12 di depan komputer ya? Di depan komputer, karena saya memang gak bisa ngedit, sok bisa gitu loh, dipaksain. Gitu? Oh nggak bisa awalnya? Gak bisa ngedit, gak bisa dipaksain. Tapi ternyata hasilnya gak menghasilkan juga yang saya edit. Sampai muntah itu. Tapi saya nggak putus asa gitu loh. Nggak putus asa, ini pasti nanti ketemu jodohnya gitu. Ini sih belum ketemu gitu. Cari produk lain saya. Ya modalnya yakin aja. Yakin gitu. Alhamdulillah mulai putus asa. Ada kepikiran satu produk itu. Mungkin saya mau coba itu. Akhirnya dibuat toko itu, ditaruh satu produk itu. Habis itu nggak dibuka lagi sama saya. Oh gitu. Nggak dibuka lagi. Setelah itu saya ambil profit 2 kali lipat. 2 kali lipat saya biarin. Setelah saya lihat tokonya, lah kok mau ada orang beli gitu loh. Oh gitu. Barang ini nggak saya iklan, harganya lebih mahal 2 kali lipat, kok orang mau beli. Oh berarti ini produk bagus gitu saya mikirnya, Mas. Udah sengaja, betul. Udah sengaja. Oh ini produk bagus, perlu saya lanjutkan. Akhirnya saya optimasi sesuai yang diajarkan di grup, optimasi full optimasi, dan alhamdulillah langsung masuk. Ada orderan masuk, saya coba iklan, ada masuk lagi, saya scale up iklannya lagi. Alhamdulillah terus lancar sampai saya kehilangan modal. Sekarang bingung lagi, setelah laku itu bukan saya malah enak santai, alhamdulillah udah laku. Bingung modalnya dari mana ini? Karena banyak pembeli ini, kita harus beli barang kan, kita siapin. Akhirnya saya minjem ke teman-teman. Oke. Minjem juga pakai uangnya orang tua juga, sampai sama orang tua itu dibilang, lah kamu ini gimana, uang saya udah masuk banyak tapi nggak keluar lagi gitu. Cuma masuk nggak keluar lagi, karena kan bisnis online itu kan belum barang sampai kita belum bisa withdraw. Betul. Ya. Alhamdulillah setelah itu saya coba lagi scale up iklannya dan modalnya kurang lagi. Akhirnya saya jual sepeda motor saya. Untuk dana ini untuk nalangin barang yang laku kan. Barang laku kan kita harus beli kan. Alhamdulillah saya jual sepeda motor ya, walaupun dijual terbilang murah waktu itu karena memang butuh. Dan alhamdulillah setelah itu, dan ini juga Mas, saya kan penjualan sudah banyak kan, tentu modal sudah butuh banyak. Alhamdulillah reseller saya itu ngasih keringanan gitu loh, nggak langsung bayar total, nggak apa-apa gitu. Bahkan sekarang saya kadang sampai ngutang 100 juta nggak bayar sama gitu. Suppliernya itu nggak di total, bahkan saya cepetan dihitung mau ditransfer ya, biarkan dulu masih males katanya lah, sampai saya 120 juta baru di total. Oh gitu ya. Jadi sudah dipercaya sama itu supplier sudah ya. Percaya banget. Alhamdulillah, berarti nggak kekurangan modal lagi dong. Nggak pernah kekurangan modal sekarang. Alhamdulillah saya sepeda yang saya jual itu saya beli lagi yang lebih besar seperti itu. Alhamdulillah sekarang niatnya mau beli mobil sudah. Wah, tak doakan ya. Mau beli apa nih? R3 sudah mau diambil nanti hari Kamis. Alhamdulillah. Mau diambil mobil. Ya, ini murni dari dropship ini Mas. Nggak megang barang saya. Gitu kerjanya ya di kasur seperti itu. Kadang orang tua kan punya toko, nah, meracang, saya jaga toko sambil jaga toko online sambil jaga tokonya orang tua. Gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa bantu orang tua juga ya. Betul,
bisa bantu orang tua butuh ke pasar saya antar, bisa. Masya Allah, ya, intinya sama orang tua itu saya masih bisa ngabdi lah seperti itu. Tapi saya punya penghasilan gitu, makanya saya bersyukur banget gitu. Itu kemudahan sekali. Alhamdulillah banget. Ya, alhamdulillah. Ini merupakan anugerah sangat besar gitu loh. Saya bisa ngabdi sama orang tua, bisa kumpul sama orang tua, tapi penghasilan alhamdulillah bisa terbilang besar gitu. Itu rezeki sampean, Mas. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kan orang tua kalau ke pasar awalnya pakai sepeda itu kan, kalau kan agak banyak itu Mas, kasihan yang mau bawa. Kasihan. Jadi saya beli mobil aja kalau gitu. Alhamdulillah ini sudah tinggal ngambil, sudah dibayar tinggal ngambil toh. Oke, Cak Abdul Muiz dari Sampang ini. Aku bangga banget ini. Ya, orang Sampang satu ini. Serius saya bangga sekali. Karena tidak banyak ya contoh orang yang bertekad kuat seperti ini, tidak banyak. Dan ini yang perlu kita contoh. Ini terima kasih sekali, Cak. Sudah ada di Solo, sudah memberikan wawasan sama saya, sama netizen di channel-channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk Cak Muiz ya. Kita belajar banyak dari Cak Muiz hari ini. Saya doakan semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.